Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar pincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Halo sahabat Green, kembali lagi dalam Puan di Bumi, kerjasama Green Radio Line dengan sahabat Puan. Kali ini bersama saya Sari Indriati dan juga ada narasumber kita yang luar biasa hari ini bersama Ibu Florida Herawati SH yang merupakan Ketua Advokasi Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Selamat datang Bu di studio kami. Selamat Ibu. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keadilan untuk Christopel. Saat sekolah tidak lagi aman, siapa yang akan melindungi anak kita? Baik. Kita mengingat Christopel adalah seorang anak korban dari bullying yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau. Oke, dan kasus ini sangat menggetarkan sekali bagi ibu-ibu terutama perempuan ya Bu ya. Iya. Dan di sini kita akan membahas seperti apa kasus ini akan diselesaikan atau akan kita bahas dalam program ini ya Bu ya. Siap, Bu. Baik. Nah, kalau kita melihat kasus bullying di Indonesia ya Bu Florida. Iya. Ini sangat memprihatinkan sekali. Bukannya kasus bullying ini menurun, justru semakin meningkat. Iya. Nah, kalau kita buka data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, dari berbagai laporan yang mereka terima, baik melalui media sosial maupun situs resmi dari JPPI, kasus bullying ini tercatat hingga 573 Bu. Dan selain kekerasan di lingkungan sekolah, juga di lingkungan pendidikan juga kekerasan fisik juga terjadi. Kemudian JPPI ini juga melaporkan bahwa kasus kekerasan di lembaga pendidikan ini telah terjadi di hampir seluruh provinsi. Iya, nah, betul Ibu. Kita tahu kemarin Ibu salah satu yang orasi ya Bu. Ikut berorasi. Iya, dalam aksi unjuk rasa damai untuk terkait kasus Christopel ya. Christopel. Oke, boleh ceritakan sedikit Ibu? Jadi begini Bu ya, sebelum saya masuk ke itu masalah bullyingnya, jadi saya di sini mewakili dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Jadi PWKI, kita singkat dengan PWKI. Ya, itulah Bu, organisasi Kristen. Saya dari tingkat provinsi, DPD Provinsi Riau. Jadi Persatuan Wanita Kristen itu berdirinya 28 Februari 1946. Ya Bu ya, pendirian ini organisasi resmi. Jadi organisasi ini ya sudah ada, kalau untuk Provinsi Riau kita sudah ada DPD, DPC dan PAC-PAC-nya. Jadi bergerak dari kita sebagai lembaga advokasi wanita Provinsi Riau di PWKI, kita merasa terpanggil. Apalagi kita sebagai kaum ibu mendengar adanya kasus bullying seperti ini yang menimpa seorang anak hingga meninggal dunia. Dan terhadap kasus itu sudah ada pelaporan dari pihak keluarga. Akan tetapi 2 minggu yang lalu kita mendengar bahwa kasus itu dihentikan. Dinyatakan bahwa kasus itu anak itu meninggal akibat usus buntu. Nah, dinyatakan dia meninggal akibat usus buntu. Sementara secara nyata fakta yang bisa kita lihat pada si korban
Itu jelas-jelas loh Ibu, di seluruh badannya ada kelihatan memar akibat tindakan dari kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman, ya, kekerasan fisik yang dilakukan teman-teman di sekolahnya. Jadi sebelumnya kami juga dari Persatuan Wanita Kristen sudah ada diundang. Kita ada pertemuan dengan penasihat hukum dari keluarga korban pada waktu itu di Furaya untuk membicarakan masalah ini seperti apa, untuk mendapat keadilan seperti apa yang diinginkan keluarganya. Jadi bergerak dari sana, kita bersama-sama. Setelah itu kita dengar kasusnya dihentikan, ya kita sebagai ibu, khususnya ya sebagai perempuan ibu yang juga memiliki anak, merasa di mana keadilan itu terhadap anak ini? Bagaimana keluarganya? Jelas-jelas anaknya disiksa, dilaporkan, tahu-tahu dinyatakan itu tidak tindakan kekerasan, meninggal akibat usus buntu. Nah, dari situ kami bergerak bersama teman-teman merasa terpanggil. Nah, itu loh Ibu untuk perkara ini. Oh, jadi aksi itu respon dari penghentian kasus itu. Christopel oleh pihak kepolisian. Jadi dalam aksi itu Ibu orasinya isinya apa aja Bu? Ya, saya sebagai ibu ya Bu ya, otomatis saya merasa terpanggil ya. Nah, saya merasa terpanggil. Bagaimana kalau itu ke anak saya? Ya, saya menyatakan di orasi saya bahwa anak-anak Indonesia, apalagi kita Provinsi Riau dinyatakan kota layak anak, seharusnya anak-anak tidak ada lagi yang mengalami kekerasan. Apalagi itu terjadi di kalangan sekolah, yang harusnya guru dan kepala sekolah itulah orang tua si anak pada waktu dia bersekolah. Dan disitulah mereka harusnya dilindungi. Tetapi kami melihat tidak ada kalau saya boleh bilang, tidak ada reaksi dari sekolah terhadap kejadian yang menimpa si anak. Jadi makanya saya berorasi, ya anak ini harus ada keadilan. Jadi tuntutannya keadilan untuk Christopel. Nah, ditujukan ke siapa Bu tuntutannya? Ya, yang pertama waktu itu kita tujukan kepada pihak DPRD Provinsi Riau untuk memanggil kepala sekolah dan kepada pelaku-pelaku anak-anak yang melakukan kekerasan kepada Christopel. Nah, itu kita kemarin Bu. Tapi sudah ada respon sejauh ini? Ya, puji Tuhan ya, alhamdulillah kita bilang ya, ada respon ya dari pihak Bapak Ibu DPRD Provinsi Riau, dan mereka mengatakan bahwa mungkin mereka akan memanggil pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan mungkin kita nanti kalau bisa ya kita hearing bersama-sama dengan juga keluarga korban untuk membicarakan tentang kejadian ini. Gitu. Kalau kita tarik lagi ke belakang Bu, sebetulnya organisasi PWKI ini ikut dalam peduli kasus Christopel ini sejak kapan Bu? Apakah dari awal ketahuan si korban kena bully atau dari ditutupnya kasus ini? Jadi kami dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia merasa peduli dengan perkara ini, ya kita karena ada undangan pada waktu pihak keluarga bersama dengan penasihat hukumnya ya Bu, pengacara mereka mengadakan konferensi pers di Hotel Furaya. Jadi kita diundang dari beberapa organisasi dan kita mewakili dari bidang organisasi hukumnya, nah, dari PWKI. Pada waktu itu kita mulai respect lah terhadap perkara ini, ada perhatian terhadap kasus ini gitu loh Bu. Nah, dalam kasus Christopel ini Ibu melihat apakah kasus ini ada pembiaran dari pihak sekolah kan? Betulnya. Kalau dari kacamata hukum saya berbicara, saya melihat ada pembiaran. Ya, karena kejadian itu yang kita tahu dan kita dengar dari pihak keluarga bukan sekali, berarti seolah-olah ya guru dan kepala sekolah tidak mau tahu dengan kejadian itu, gitu loh Ibu. Maksud saya di sini kejadiannya ada, pelakunya ada, seharusnya pihak kepala sekolah dan guru-guru tentunya harus ada memberikan sanksi atau efek kepada si pelaku.
Kita bukan maunya anak-anak itu dihukum atau seperti apa. Kita tahu mereka anak-anak di bawah umur. Harusnya mereka ada pembinaan. Nah, sanksinya seperti apa tergantung pihak nanti yang menentukan, pihak-pihak yang menentukan. Kalau memang itu harus berlanjut ke pengadilan, ya hasil putusan pengadilan yang menentukan kan Ibu, anak itu harus seperti apa dipulangkan kepada orang tuanya dengan dibuat sanksi-sanksi apa, atau nanti dibina di suatu tempat gitu loh Bu. Iya, Ibu Florida sendiri sempat berkomunikasi dengan pihak sekolahnya Christopher? Kalau saya sendiri belum Bu, belum ada gitu loh. Tapi dengan kita mengajukan unjuk rasa kemarin kita meminta harusnya ada sanksi kepada guru-guru dan kepala sekolah sebagai pihak sekolah. Karena mereka lah orang tua di sekolah kan Bu. Oke. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Bu. Oke Bu. Oke. Sebetulnya tuntutan PWKI dalam aksi kemarin itu juga ditujukan ke pemerintah daerah atau hanya kepada pihak sekolah? Ya kalau kita Bu, kemarin di dalam aksi unjuk rasa bersama adik-adik mahasiswa, kita menuntut, khususnya PWKI, kita menuntut pihak sekolah, ya kepada kepala sekolahnya kalau bisa itu dipecat. Karena memang saya melihat sampai hari ini kita tidak ada melihat aksi dari pihak kepala sekolahnya seperti apa. Reaksinya juga seperti apa, guru-gurunya juga seperti apa. Jadi kalau bisa ya dinonjokkan aja itu kepala sekolah seperti itu ya. Nah, gitu loh Ibu. Kalau yang Ibu Florida dengar sebetulnya bullying apa sih yang dialami oleh Christopher ini? Apakah ada unsur sara atau bullying biasa anak-anak gitu? Kalau saya secara nyatanya melihat, saya tidak berani berkata itu sara atau apa ya Ibu. Biasalah ya, anak-anak kadang-kadang bercanda. Nah, dari candaan ini mungkin ya ada menyangkut-nyangkut agama atau apa, jelasnya saya nggak tahu ya, karena kita nggak melihat secara langsung mereka ya. Tapi yang saya dengar ada seperti itu, sehingga ya saling beradu argumen. Nah, itu yang menyebabkan mungkin tindakan kekerasan ini terjadi. Nah, yang saya dengar seperti itu, gitu loh Ibu. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, apakah kasus bullying ini di Riau ada yang seperti ini atau baru kali ini? Kalau Riau saya bilang Bu, sebenarnya banyak kasus-kasus bullying ya yang terjadi ya. Contohnya di Kampar, di pondok-pondok pesantren ya, banyak kasus bullying Ibu. Bukan ini saja, tapi tidak ada di up ya. Mungkin ya itu tadilah saya bilang kalau hukum kita ini tidak berkeadilan untuk korban-korban, tidak ada keadilan untuk korban-korban bully ini. Gitu loh. Dan mungkin ya ada juga kalau saya melihat ada mungkin malu dari si korban untuk melaporkan, rasa takut, sehingga tidak muncul ke permukaan. Padahal sebenarnya banyak Ibu kalau kita lihat. Pernah Bu Florida pernah dampingi juga pernah. atau bagaimana? Pernah Ibu, korban-korban ya ada yang korban kepalanya dipukul di pondok pesantren, ada yang bermain didorong temannya, kaki-kakinya patah sampai kakinya patah. Ya tapi selesai begitu aja. Jadi kalau saya bilang sebenarnya terhadap pelaku itu perlu ada tindakan hukuman sesuai dengan anak ya, hukuman terhadap anak seperti apa supaya ada efek jerah gitu loh Ibu. Iya kan? Nah, dari kasus yang pernah Ibu dampingi gitu, Ibu melihat bagaimana reaksi dari mungkin pemerintah sendiri, ada upaya-upaya tidak dari mungkin lembaga PPA ya kalau yang berdekatan dengan masalah bullying Ibu ya. Bullying. Kalau saya melihat dari pemerintah sebenarnya ada Bu, tapi ya pemerintah kita bekerja ya mungkin ya mereka cukup perhatikan, tanya, tapi ujungnya kemana, muaranya kemana, selesai tidaknya, rata-rata saya melihat itu ya nggak selesai gitu loh Ibu. Hanya ya kayak seperti PPA-nya pendampingan. Nah, muaranya kemana, bentuk sanksi seperti apa, kita nggak ada melihat seperti itu ya. Contohnya salah satunya ini ya. Nah,
ini kan sudah viral sekali beritanya, kejadiannya, tapi ya reaksi dari PPA-nya apa? Pemerintah kita seperti apa? Mungkin kalau kemarin kita tidak adakan unjuk rasa itu ya udah mendem aja, kan begitu, Bu. Iya. Nah, itu dia. Nah, ini kalau Christopel kan case-nya beda ya, Iya. Korban bullying yang pada akhirnya Meninggal meninggal. dunia. Nah, ini pendampingannya menurut Ibu Florida seperti apa lagi? Karena korban sudah tidak ada, yang adanya mungkin rasa kehilangan dari keluarga. Nah, kalau saya menyatakan pendampingan seperti apa, kami bergerak dari organisasi sih ya Bu ya, bukan dari penasihat hukum mereka. Jadi kami tidak memberikan pendampingan, kami hanya bersimpati atas perkara ini, makanya kami bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa membentuk suatu aliansi dengan Germas PPA untuk ya perkara ini supaya memang keluarga korban mendapat keadilan, Bu. Apalagi anak sudah meninggal. Nah, yang kita mau ya korban mendapat keadilan, si pelaku kalau memang dia benar pelaku, ya diberi sanksi hukuman sesuai dengan umur mereka sebagai anak. Sanksinya kan ada untuk anak-anak. Nah, kalau memang terhadap pihak sekolahnya ya itu mungkin dari Dinas Pendidikan juga memberikan sanksi seperti apa terhadap kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sana. Baik. Kalau sampai hari ini perkembangan dari kasus ini mungkin bisa diceritakan, Bu. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang akan menutup kasus ini, lalu strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk tetap peduli terhadap Christopel sebagai korban bullying? Ya, kalau dari kita PWKI ya Ibu, kebetulan kita juga di bidang hukum dan saya di KBR juga sebagai ketua perempuan dan perlindungan anaknya. Ya, saya berharap kasus ini keluarga korban mendapat keadilan. Apapun bentuk keadilan itu harus ada. Nah, jadi maksud saya ya dari perkara ini kami tetap akan mengadakan pendekatan-pendekatan kepada pihak sekolah, kepada pihak DPRD Provinsi Riau juga kemarin mereka sudah menyatakan akan memanggil pihak-pihak sekolah dan pelaku-pelaku. Sudah ada respon dan itu juga sudah disepakati kemarin. Apa yang menjadi tujuan unjuk rasa kami sudah kami sampaikan dan mereka sudah menyambutnya dengan positif. Mudah-mudahan ada respon dari pihak DPRD Provinsi Riau. Dan yang kami lihat dari pihak penasihat hukumnya juga sudah mengajukan berupa surat kepada Kapolri ya, saya lihat ya, kepada DPRD pusat, kemana-mana, ke Kapoldanya mungkin saya lihat itu udah ada surat-suratnya Bu atas keberatan ditutupnya perkara itu. Iya. Dan sampai saat ini keluarga korban juga masih tetap bersuara dan ingin tetap menyelesaikan kasus ini. Masih lah Bu, mereka tetap menuntut keadilan buat anak mereka. Apapun bentuknya nanti ya harus ada, ya kan Bu, setiap perlakuan harus ada sanksi. Kalau kita lihat sebetulnya tadi saya menangkap sedikit Ibu menyampaikan bahwa di Riau sebetulnya banyak kasus bullying, tapi sepertinya ada pembiarin ya Bu, pembiaran dan barangkali juga korban tidak mau melaporkan. Gitu. Ada tidak langkah-langkah yang mungkin bisa sebuah gerakan mungkin dari PWKI untuk setiap siapapun yang kena bullying itu harus melaporkan gitu. Ya, kalau kami dari PWKI Bu khususnya bidang hukumnya ya, berharap ya setiap kasus-kasus bully apapun bentuknya ya itu harus dilaporkan Ibu supaya juga kita tahu dan masyarakat luas tahu ada loh kasus-kasus bully banyak loh di Provinsi Riau ini begitu kan Ibu. Ya keluarga dan khususnya pihak korban harus harus menuntut. Kalau mereka tidak menuntut kita bagaimana mau tahu Ibu. Dan kalau memang mereka khususnya kami ya di PWKI juga membuka bentuk lembaga bantuan hukum. Kalau memang ada yang datang kita welcome untuk memberikan bantuan dari kami PWKI.
Kalau kasus bullying ini terjadi di lingkungan sekolah, Iya. nah itu sebetulnya apa yang terjadi, Bu? Apakah lingkungan sekolah yang mungkin membuat menciptakan atau membuat situasinya ya, sehingga anak-anak bisa melakukan bully-bully terhadap perundungan terhadap teman-temannya gitu ya Bu ya. Kalau saya melihat ya Bu ya, di sekolah kenapa bisa terjadi bully? Gimana ya saya bilangnya, kalau eranya kita dulu kalau belajar ya belajar ya, kalau pulang. Jadi kalau sekarang saya melihat di era apa ya kita bilang ya, milenium ini ya, semua serba guru-guru udah nggak mengajar seperti dulu lagi. Ya murid-murid hanya disuruh kerjakan ini, belajar ini, sementara mereka kadang nggak ada di tempat. Jadi kesempatan ada buat anak-anak bersenda gurau yang awalnya hanya bercanda biasa mungkin ya, akhirnya ya lepas kontrol, ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang tadinya hanya bercanda berdua, bisa jadi Bu, ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi gitu. Ya kewaspadaan dan pengawasan sekolah kali ya. Kalau saya bilang pengawasan di sekolahnya, gitu loh Ibu. Jadi kesempatan-kesempatan itu bisa mereka gunakan. Iya, pastinya perlu perhatian ekstra dari pihak sekolah ya. Betul. Apalagi anak-anak sekarang sudah punya zamannya semua udah teknologi ya. Guru yang lebih hebatnya ada. Betul. Tidak perlu guru mereka sebenarnya kan, semua hanya melihat sudah muncul semua. Tapi perlu mungkin pengawasan ekstra sekolah. Ya kan? Jadi mereka tidak kecolongan dengan kemajuan teknologi gitu loh Ibu kalau saya bilang. Baik. Nah, sahabat Green, mungkin kasus Christopher juga bagian dari catatan kita bersama bahwa bullying itu amatlah harus dihentikan dan menjadi perhatian banyak pihak. Dan mudah-mudahan kasus Christopher ini tidak kembali terjadi. Betul Ibu. Dan harapan Ibu Florida barangkali kepada pemerintah atau kepada terutama sekolahnya tempat Christopher ya bersekolah, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan. Ya, harapan kita ya Bu ya, sebagai seorang ibu, sebagai kami juga pemerhati hukum ya yang merasa prihatin, kepada pemerintah ya lebih memberikan perhatian khusus lah terhadap kasus-kasus perundungan terhadap anak. Apalagi ini sampai merenggut nyawa seseorang anak gitu ya Ibu. Dan ya kita minta juga kepada sekolah khususnya yang ada di Provinsi Riau ya, pengawasan terhadap anak-anak lebih optimal lagi lah, supaya jangan ada lagi Christopher lain ya Ibu di sekolah-sekolah. Harapan kita itu Ibu. Iya. Gitu loh. Dan tanpa terasa kita sampai di penghujung program Puan di Bumi. Harusnya tadi kita ada satu narasumber lagi ya dari PPA ya. Iya, Germas PPA Ibu. Beliau berhalangan hadir dan akhirnya kita berdua di program ini, dan kita sudah sampai di akhir dialog kita Puan di Bumi. Akhirnya saya Sari Indriati pamit. Dan saya Florida Herawati, sarjana hukum. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan nantikan terus program Puan di Bumi kerjasama Green Radio Line dan Sahabat Puan. Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu Sahabat Puan.